Untuk Omega Church, buat yang online juga welcome. Today's gonna be a great day. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship Jesus together. Tepuk tangan bersama. Bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah
perjamuan. Bagi yang onsite, elemen perjamuan sudah disediakan di tempat masing-masing. Mari bersama kita buka hati kita, biar Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita. Mari sama-sama nyanyikan.
you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Mari bersama pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Berapa banyak dari kita yang mau merasakan manifestasi Tuhan dalam hidup kita? Boleh sekali lagi mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Di mana kita datang menyembah Dia, di mana kita mencari wajahnya, di mana kita memanggil namanya. Dia Tuhan yang gak akan tinggal diam. Dan apapun kondisi hidup saudara hari ini, percaya Dia akan bukakan jalan. Dia akan nyatakan kuasanya. Dia akan kerjakan kesembuhan. Dia akan nyatakan kemenangan buat hidup kita. Mari bersama kita angkat suara kita, tinggikan namanya Yesus. Puji namanya Tuhan semesta alam. Dia pencipta yang maha kuasa. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan.
Sekali lagi boleh nyanyi bersama-sama. Angkat tangan saudara, katakan aku yakin kau ada di tempat ini Tuhan. Yes God. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi. Kesembuhan pun terjadi di tempat ini buat saudara dan saya. Yes God, terjadi di sini. Kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God. Kami tahu waktu Tuhan hadir di sini banyak hal terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan terjadilah perkara besar-Mu di sini. Karena hari ini kami datang untuk satu nama Yesus saja. Saudara boleh ambil perjamuan saudara dimanapun saudara berada, online maupun onsite. Kita perlu tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang cintakan kita. Dan hari ini saya berdoa semua saudara boleh tahu, siapapun saudara, Anda adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Waktu saudara pegang roti di tangan kanan saudara, yang di atas, yang di bawah, yang online, kita nggak terima perjamuan karena kita baik. Kita makan perjamuan karena kasih Yesus itu lebih besar dari semua kelemahan kita. Kasih Yesus lebih besar dari semua dosa-dosa kita. Angkatlah roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Siapa kami Tuhan? Engkau mau mati buat kami. Siapa kami Tuhan? Engkau mau disiksa buat kami. We are nothing. Kami ini gak ada apa-apanya. Tapi kami bersyukur kalau Engkau mau memperhatikan kami. Engkau mau mengasihi kami. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni dosa kami. Engkau bukan cuma mati, Engkau juga bisa bangkit dari kematian buat kami. Sehingga dalam hidup ini kami bisa berharap kebangkitan terjadi dalam hidup ini. Di aspek pekerjaan kami, di aspek keuangan kami, di aspek kesehatan kami, di aspek keluarga kami, di aspek sekolah kami, di aspek apapun yang sedang kami doakan, di aspek pelayanan kami, di apapun yang kami doakan. Kami punya Tuhan yang bangkit dan kuasa kebangkitan yang ada di dalam kami ya Tuhan. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah anggur perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persetujuan dengan darahnya Yesus. Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara ambil waktu 1 menit ke depan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur buat kasih-Nya, buat mujizat-Nya yang berlaku dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ucapkan syukur buat perkara besar yang Tuhan masih bisa kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur buat penyertaan-Nya buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pengharapan yang masih berlaku buat kami.
Terima kasih buat kasih-Mu. Kami yakin kasih-Mu besar buat kami. Nyanyikan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Yes God. Kelepasan terjadi di sini. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang melakukan mujizat demi mujizat. Kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi di tempat ini. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Come on, come on, come on. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak mati, yang mendengarkan seruan kami. Dan Engkau tidak diam, Engkau bergerak dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau ada di tempat ini dan kami percaya Engkau mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kami. Mungkin kami melihatnya langsung, mungkin kami enggak melihatnya, tapi kami percaya Tuhan kami tidak mati. Kami percaya Tuhan kami tidak tinggal diam. Kami percaya Tuhan kami terus melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat-Mu. Tuhan kami tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih, beracara lebih lagi di tengah-tengah kami, berpesanlah buat kami karena semua kami perlu pesan firman Tuhan yang mengubahkan diri kami. Bukan mengubahkan orang lain saja, tapi mengubahkan diri kami. Dan kami berdoa, ketika kami berjumpa dengan firman Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami berbeda dari saat kami datang. Terima kasih ya Tuhan, beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Come on. Kasih teriakan. Woohoo. Yes, yes. Boleh lihat kanan kiri depan belakang saudara. Kasih senyum yang luar biasa sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Thank you Alpha Real Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Real Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless.
Yeah. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi dong saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yes, wow. Lucu-lucu ya anak-anak ini ya. Senang sekali bisa ngelihat mereka terlibat ada di gereja. Dan saya juga perlu menyampaikan kepada saudara-saudara semua. Saya perlu mention ini lagi dan lagi. Saya nggak tahu saudara tahu apa enggak. Kids ministry kita selain kita lakukan di seluruh AUC secara onsite, kita juga terus melakukannya secara online. Kebutuhan hanya untuk jemaat AUC tidak ada secara online, tapi kita tetap melakukannya. Dan bahkan saudara perlu tahu, kids online kita itu ada di beberapa televisi, baik di MNC dan juga ada di First Media. Dan saudara perlu tahu ini bukan karena kita punya channel di sana, tapi saya bersyukur justru malah yang di MNC, itu kids program kita itu ada dari hari Senin sampai hari Jumat, every day. Boleh kasih tepuk tangan gak saudara-saudara? Serius. Oh kasih tepuk tangan yang lebih kenceng saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita gak harus melakukannya karena kebutuhan, sama sekali tidak. Tapi tahun lalu ketika kita udah mau shutdown pelayanan itu online di televisi, tahu-tahu Tuhan juga kasih tanda. Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya bersyukur kita terus bisa melakukannya. Dan itu semua karena keterlibatan saudara-saudara semua. Dan saya bersyukur semoga boleh jadi berkat. Beberapa hari lalu yang saya ngobrol dengan seorang kawan yang usianya lebih tua dari saya. Dia punya anak yang juga masih kecil. Lalu dia ngobrol, wah Pak Esra, karena dia bukan dari keluarga Kristen. Wih, kalau melakukan pelayanan online kids itu penting sekali loh. Saya punya anak, pertanyaannya makin kritis soal Alkitab, mulai nggak percaya penciptaan, mulai nggak percaya ini dan saya nggak bisa jawab. Tapi kalau ada gereja yang masih terus melakukan itu dan peduli terhadap hal itu keren sekali dan menolong sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur banget. Dan ini semua bisa terjadi karena keterlibatan saudara-saudara semua. Dan saya percaya anak-anak kita juga bisa terlibat, itu merupakan sebuah momen yang sangat baik sekali. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam pesan firman Tuhan, ada saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita, lewat persembahan khusus dan juga persembahan perpuluhan. Kalau saudara adalah orang yang gak suka membahas soal memberi di gereja, Anda gak harus memberi. Kalau Anda merasa terpaksa, please more than welcome Anda untuk tidak memberi. Tapi kalau saudara adalah orang yang tahu bahwa memberi itu merubah kehidupan kita dan juga merubah kehidupan orang lain, more than welcome juga untuk terlibat di bagian ini. Nah, kalau saudara tanya kenapa kita memberi, mungkin saudara bisa berpikir bahwa setelah aku kasih, duit itu selesai. Uang itu kan benda mati gitu ya. Kalau saudara taruh kemudian dia begitu saja, dia gak akan pindah kemana-mana. Tapi saya kepingin ngajak saudara membaca sebuah ayat. Ayat ini punya cerita, ada dua orang saudara, namanya adalah Kain sama Habil. Boleh katakan sama-sama namanya siapa saudara? Kain sama? Lebih keras lagi dong, Kain sama? Bukan Kain sama Renda ya, tapi Kain sama Habil saudara. So, Kain sama Habil ini dua bersaudara, mereka bawa persembahan sama Tuhan. Yang satu persembahannya, si Habil kasih yang terbaik, yang satu kasih yang jelek. Habil kasih sayur-sayuran yang enggak terbaik, Kain kasih persembahan sayur-sayuran yang enggak terbaik, tapi Habil kasih dari ternaknya yang terbaik. Sebetulnya itu juga alasan kenapa saya enggak suka sayur, tapi saya suka daging. Karena Tuhan enggak suka makan sayur, tapi dia suka makan daging. Waktu persembahan itu dibakar, Tuhan menerima persembahan Habil. Persembahan Kain enggak diterima, benar kan? Tuhan enggak suka sayur kan, sukanya daging kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian si Kain marah, dan dia akhirnya beberapa waktu kemudian dia bunuh si Habil. Sudah tahu apa yang terjadi? Habil tidak mati, dia tetap hidup karena dia dijagai oleh Tuhan. Waktu dipukul, pentungnya mental. Enggak, saudara. Habil mati. So what's the point? Apa gunanya dia memberi persembahan, gak ada efeknya apa-apa, right? Tapi saya kepingin ajak saudara baca ayat ini bersama-sama dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Oke? Ibrani 11 ayat yang keempat dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita baca bersama dengan suara yang keras saudara ya, supaya saudara bisa ngikutin cerita ini. Mari 2, 3. Karena beriman maka Habil mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Karena imannya itu Habil diterima oleh Allah sebagai orang yang baik. Sebab nyatalah bahwa Allah menerima persembahannya.
Habil sudah meninggal, tetapi karena imannya itu, maka ia masih berbicara sampai sekarang. Saudara perhatikan, karena imannya itu, karena persembahannya itu, karena imannya dia melakukan persembahan, dan persembahannya itu berbicara sampai sekarang. Saudara perhatikan, waktu saudara memberi persembahan kelihatannya duitnya selesai, saudara sudah taruh di sana, nothing happening, ya nggak ada yang bergerak. No, tahukah saudara bahwa gini, perhatikan catat ini saudara, uang kita memang benda mati, tapi uang dapat berbicara. Uang saudara memang benda mati, tapi uang itu bisa berbicara. Persembahan Habil itu dia korbankan, dia bakar, binatangnya mati. Tapi persembahannya berbicara kepada Tuhan. Dan dengarkan saya. Buktinya Habil mati, yes. Tapi setelah itu Tuhan bicara kepada Kain karena persembahan Habil berbicara. Saudara, saya kepingin ajak saudara semua tahu. Waktu saudara memberi persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan buah sulung, whatever that is. Persembahan saudara itu bisa bicara. Bisa bicara kepada Tuhan, bisa bicara kepada kehidupan orang. You know, kita bisa jalanin ibadah on-site maupun online. It's all because of your giving. Karena pemberian saudara. Pemberian saudara memampukan kita melakukan ini semua. Dari kursinya, dari listriknya, dari alat musik, audio, visual, anything. Anak-anak bisa dilayani, youth bisa dilayani. Why? It's because of your giving. So lewat pemberian saudara, banyak orang diberkati. Dan lewat pemberian saudara, itu berbicara kepada sorga. Dan sorga bergerak buat kehidupan saudara. So Bapak Ibu saudara, jangan Anda pikir kalau saudara selesai memberi dan tidak ada apa-apa. No. Uang kita memang benda mati, tapi dapat berbicara. Dan seperti persembahan Habil, apa yang dia berikan kepada Tuhan, itu jadi imannya. Dan imannya itu berbicara kepada sorga. Kita doa sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur kalau ketika kami memberi persembahan, Tuhan itu memperhatikan. Karena kami tahu kami memberi kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kami tahu persembahan kami itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan memperhatikan dan Tuhan terus bergerak buat kehidupan kami. Sebelum kami bisa melakukan apa-apa, Engkau sudah bergerak buat kami terlebih dahulu. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ushers, Anda dapat memberi dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk online. Ada nomor rekening dan QR code ataupun juga mesin EDC yang dapat saudara akses di depan. Selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Yes, senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Welcome buat saudara-saudara yang baru pertama kali ada di AOC, baik secara on-site maupun secara online. Welcome juga buat saudara-saudara yang lama sekali nggak kumpul dan mencoba datang kembali. Ada yang mungkin visiting dari luar kota dan lain sebagainya. Welcome. Kita masuk ke sebuah serial yang baru yang judulnya adalah Gospel for Sinners, oke? Gospel for Sinners. Mungkin ini adalah dari semua tema kita, ini adalah mungkin tema yang paling gerejawi dan rohani dan teologis mungkin saudara ya. Gospel for Sinners. Tapi hey, hang on. Anda perlu tahu bahwa ini sesuatu yang sangat keren sekali. Gospel for Sinners. Nah, di gereja ini welcome di gereja yang dimana kita mendoakan agar pendosa-pendosa bisa sering datang ke sini. Kenapa? Karena seperti Yesus biasanya didatengin oleh pendosa dan pemungut cukai, AOC mencoba menjadi seperti Yesus. Di mana gereja kita bisa sering-sering dikunjungi oleh pendosa-pendosa seperti saya dan seperti saudara-saudara semua. Yang setuju katakan yes. Yang tahu bahwa masih berdosa boleh katakan yes lebih keras lagi saudara-saudara. Come on. Nah Bapak Ibu Saudara, AOC mencoba menjadi gereja untuk orang berdosa bukan untuk mau jadi keren atau mau jadi nyeleneh. No, tapi kita cuma mau menjadi seperti apa yang Yesus lakukan. Di mana orang berdosa dan pemungut cukai sering datang mendengarkan dia berbicara. Oke? Nah, bicara soal pendosa. Oke? Gak jarang kita sebagai manusia, kita ini gak mau disebut sebagai pendosa.
Atau kita bisa lupa. Oke? Nah, suatu ketika saya ingat sekali keluarga kita punya kawan, papa saya punya teman. Lalu kemudian teman ini punya anak, temannya papa saya ini. Dan menjalankan bisnis yang sama, bisnis generasi kedua, waktu itu cuma di Surabaya. Nah lalu kemudian anaknya dari temannya papa saya ini jadi teman juga sama saya karena mungkin satu litingan. Dan dari Surabaya dia pindah ke Jakarta, saudara. Di Jakarta tidak ada bisnisnya itu sama sekali. Dia mulai merintis dari jual satu piece. Satu potong dibawa di kantongnya, ditawarkan, dijual. Sampai sekarang usahanya jadi salah satu usaha terbesar di Indonesia. Nah, di momen kita mulai membuka AOC Jakarta, saya ingat sekali saya ketemu dengan dia karena teman lama. Lalu kemudian kita duduk, lalu kemudian saya cerita, yes bro, aku sekarang buka gereja di Jakarta. Iya, wah seru ya. Terus dia bilang, loh di Jakarta ini kan gereja banyak ya sudahannya. Di setiap mall, setiap gedung perkantoran selalu ada gereja. Ruko-ruko juga banyak gereja, oh yes. Lalu kemudian kalau kamu, kenapa kamu buka gereja lagi? Saya bilang, karena gereja yang aku buka ini adalah gereja yang berbeda dari gereja kebanyakan. Dan kemudian dia mulai bertanya, oh ya gereja yang kamu buka yang kayak gimana? Lalu kemudian saya mengeluarkan kata-kata ini. Gereja yang aku buka adalah gereja untuk orang berdosa. A church for sinners. Dan karena kenapa saya ceritakan karir bisnisnya, bukan untuk mau pamer saya punya teman kaya, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berpikir. Lalu dia langsung berhenti dan dia bertanya, wow, bentar Serah. Kalau kamu bilang gitu, kalau seandainya aku ke gerejamu, berarti aku orang berdosa dong. Wow, saya terus kemudian cuma senyum. Dan lalu kemudian dia, sebelum saya jawab apa-apa, dia langsung berkata, ya benar sih, aku masih berdosa ya. Saudara, sadarkah kita atau mungkin saudara hidup dalam denial bahwa kita semua manusia, kita adalah orang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagian kita gak sadar, sebagian kita hidup dalam denial, gak mau ngakuin bahwa kita ini juga berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, ada beberapa tipe dosa. Oke? Dosa itu ada beberapa tipe-tipenya. Yang pertama adalah tipe dosa itu adalah gini saudara, perhatikan ini. Dosa yang dilakukan karena nggak tahu dan nggak sengaja. Ini dosa yang pertama. Saudara lakukan karena saudara nggak tahu, nggak sengaja. Ada hal-hal yang Anda nggak tahu, nggak sengaja, lalu ups, ternyata itu dosa. Oke? Atau Anda terpojok dan Anda harus melakukan sesuatu dan ternyata wow, ternyata itu dosa. Nah ini, sebagian lagi ngelakuin karena nggak ngerti. Nah yang kedua, tipe dosa yang kedua adalah gini. Dosa yang disengaja. Boleh katakan sama-sama yang kedua adalah apa saudara? Dosa yang disengaja. Anda udah tahu itu salah. Anda udah tahu itu dosa. Tapi saudara tetap melakukannya. Mungkin karena suatu kondisi, karena suatu dorongan, atau karena pertemanan, atau karena whatever, atau karena gini, bahkan gini. Saudara nyoba-nyoba. Anda udah tahu salah tapi saudara pengen coba-coba. Nah dosa yang disengaja. Lalu juga ada tipe dosa yang ketiga adalah dosa yang berulang-ulang. Boleh katakan sama-sama yang ketiga adalah dosa yang berulang-ulang. Saudara lakukan sekali, saudara lakukan lagi entah karena nyoba lagi atau karena diajak lagi atau karena ya saudara udah kebiasaan aja. Karena transisi kehidupan, saudara melakukannya berulang-ulang. Jadi ternyata saudara, semua kita berdosa. Ngerti apa nggak ngerti, sadar apa nggak sadar, kita semua berdosa. Dosa kita gede ataupun dosa kita kecil, kita semua melakukannya. Nah, kenapa? Karena dari Adam dan Hawa, kita ini mewarisi dosa. Oke, kalau begitu Ezra, pertanyaannya adalah gini. Ngapain gereja ini bahas soal dosa kalau semua orang ngelakuin dosa? Ngapain kita mesti bahas soal dosa kalau semua orang ngelakuin dosa? Saudara mau tahu kenapa? Ini yang menarik. Karena gini, soal dosa itu adalah ini saudara. Sin doesn't make you bad, it makes you dead. Sin doesn't make you bad, it makes you dead. Dosa itu nggak membuat Anda kelihatan jelek. Nggak membuat Anda jadi jelek. Tapi dosa itu membuat Anda jadi mati. Boleh katakan sama-sama mati. 2, 3. Lebih keras lagi dong sama-sama. 2, 3. Mati. Dosa nggak bikin Anda tuh jadi jelek. Tapi dosa tuh bikin Anda jadi mati.
Saya kepingin ngajak saudara baca satu ayat ini ya. Satu bagian aja dari ayat ini. Roma 6 ayat 23. Oke. Di bagian yang pertama dari ayat ini, ayatnya berbunyi seperti ini saudara. Kita lihat ayat ini dan ayatnya berbunyi seperti ini. Sebab dosa menjerat kita dalam kematian. Stop sampai di situ. Dosa menjerat kita dalam kematian. Kalau dalam bahasa terjemahan sederhana Indonesia dikatakan kematian rohani. Tapi dari bahasa aslinya dan di semua terjemahan cuma menjelaskan hanya kata kematian saja dan berhenti sampai di situ. Dan tahukah saudara, mungkin saudara berkata, haha itu Alkitab. Memang Alkitab kalah sama aku. Boleh klik next PowerPoint. Anda mungkin berkata, dosa bikin orang mati kan. Tapi aku, dosaku banyak. Tapi aku nggak mati. You know? Aku berdosa, tapi aku nggak mati. Berarti aku lebih hebat daripada dosa. No. Tunggu dulu. Akibat dosa itu adalah kematian baik secara fisik. Lalu juga gini saudara, perhatikan. Kematian secara moral, secara spiritual, dan juga kekekalan. Jadi waktu dikatakan sebab dosa menjerat kita dalam kematian, itu bukan cuma mati, dup, langsung dikubur. Pemakaman adijasa atau grand heaven. No. Tapi kematian moral, kerusakan dan kematian fisik, kematian spirit. Saudara gak bisa lagi connect sama Tuhan. Dan saudara akhirnya terpisah selamanya di neraka, bukan di sorga. Why? Karena dosa. Nah Bapak ya saudara, orang kalau sudah berdosa dan menyatu dengan dosa, lalu kemudian ini yang terjadi, dengarkan ya. Orang kalau sudah berdosa, habis pertama karena mungkin gak sadar, karena sekali lalu kemudian karena selalu melakukannya berulang, dengarkan saya. Cenderung kali dia akan gini, kalau sudah dikasih tahu gak benar, dia pun akan membenarkan apa yang dia lakukan. Dia akan ngeyel, dia akan self denial. Nah oleh karena itu Anda bisa ketemu sama orang gini, orang ini ya udah tahu hidupnya rusak, berantakan, kok gak mau berubah. Why? Karena itulah dosa. Sin doesn't make you bad, sin makes you dead. Moral saudara itu mati, hancur. Bahkan gini saudara, kerusakan moral itu sampai gini. Merusak seluruh kemanusiaan kita, bahkan sampai perbuatan baik kita ngelakuin perbuatan baik, itu bukan karena dilandasi kasih Tuhan, tapi justru gini, berusaha menyaingi Tuhan. Kamu kenapa lakuin perbuatan baik? Oh ya, supaya keluargaku diberkati. Oh wow, jadi berkat Tuhan atas keluargamu itu karena perbuatan baikmu. Bukan karena kemurahan Tuhan. Oh supaya nanti aku kalau mati diterima di sisi Allah yang maha tinggi. Oh jadi kamu masuk surga karena perbuatan baikmu bukan karena kemurahan Tuhan. Wow, rusak ya moral manusia ini. Karena apa? Karena moral kita jadi mati karena kita berusaha menyaingi Tuhan. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kok bisa gitu? Gini nih, tahu nggak saudara? Dosa itu punya beberapa dampak. Yang pertama, dampaknya itu terhadap diri kita sendiri. Terhadap siapa saudara? Boleh katakan sama-sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang pertama gini, terhadap diri kita sendiri. Tahu nggak saudara, dosa itu akan memperbudak diri. Makanya tadi dibilang, dari nggak sengaja, sengaja sekali sampai berulang kali. Lalu dari memperbudak diri, akhirnya kita lari dari kenyataan, kita memungkiri dosa, memungkiri diri, lalu kemudian ini saudara. Kita jadi orang yang, perhatikan kata-kata ini, egois. Orang yang egois. Orang egois kenapa terjadi? Karena hidupnya dikuasai oleh dosa. Tidak memiliki sensitivitas terhadap orang lain, dan akhirnya tidak dapat berserah sama Tuhan. Karena apa? Dia merasa dirinya tidak berharga, kepingin dirinya lebih berharga. Dengan apa? Melakukan performa supaya kelihatan berharga. Tapi itu tambah menjerumuskan dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara, saya kepingin ajak saudara, kasih saudara lihat ini dari awal. Saya punya sebuah gelas. Yang gelas ini adalah gambaran dari hidup saudara dan saya. Oke? Gelas ini gambaran hidup saudara dan saya. Nah, ini adalah gambaran Tuhan. Oke, waktu dia menciptakan saudara dan saya, dia menciptakan saudara dan saya dalam gambar dan rupanya. Betul gak sih? Anda itu seperti Tuhan. Karena diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan. Kalau saudara lihat air ini bening di sini, airnya juga bening di sini. Yang setuju katakan yes.
Tapi seperti tadi saya katakan di awal bahwa gini, dosa itu merusak diri kita. Waktu dosa masuk, apa yang Tuhan desainkan, jadi berubah. Anda nggak jadi seperti Allah lagi yang tadinya bening. Hidup saudara kotor. Saya katakan tadi, memperbudak diri, lari dari kenyataan, memungkiri dosa, memungkiri diri, egois. Gak peduli sama orang lain, gak punya sensitivitas sama orang lain. Dan bahkan yang kedua adalah gini saudara, selain ada dampak terhadap diri sendiri, dosa itu punya dampak terhadap orang lain. Katakan sama-sama, dampaknya kepada siapa saudara yang kedua? Orang lain. Saudara tahu gak? Perhatikan saya semua. Saudara lihat orang lain itu sebagai ini, dengerin ini. Kompetitor. Orang lain saudara anggap kompetitor. Entah teman, entah keluarga. Kalau dia kerja bisa sampai punya ini, aku juga harus. Bener gak? Ya Pak ya? Bener gak? Kalau dia bisa gitu, aku juga harus bisa. Kalau anaknya si itu bisa gitu, anakku juga harus. Kita berpikir itu orang itu kompetitor. Why? Karena ini saudara, karena dosa. Bahkan gini, karena saudara berpikir orang lain itu kompetitor, maka berikutnya, saudara jadi orang terhadap orang lain, gak punya belas kasihan. Karena saudara pikir orang lain itu semua kompetitor, saudara gak punya belas kasihan. Yang berikutnya adalah ini, saudara jadi orang yang tidak bisa hidup tunduk dalam otoritas. Otoritas pemerintah gak bisa, otoritas Tuhan gak bisa, otoritas keluarga pun gak bisa. Why? Karena dosa yang merubah saudara. Nah, akhirnya saudara juga jadi orang yang tidak mengerti kasih. Saudara gak ngerti kasih Tuhan, saudara juga gak mengerti mengasihi orang lain. Why? Karena dosa merubah saudara. Padahal di awalnya Tuhan ciptakan saudara dan saya seperti gambar dan rupanya dia. Nah saya kepingin ajak saudara lihat lebih lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, jadi dosa itu merusak fisik, merusak moral, merusak roh. Akhirnya kita gak bisa percaya lagi sama Tuhan. Nah antara benar-benar menolak atau saudara aku gak nolak, tapi aku juga gak ngereken. Nangkep? Saudara mungkin gak nolak, tapi saudara juga gak nganggep. Nah akhirnya kita mati dalam kekekalan, terpisah selamanya. Nah jadi saudara lihat ya, sin doesn't make you bad, it makes you dead. Dosa bukan cuma saudara bikin saudara jelek, tapi membuat saudara jadi mati. Nah Bapak Ibu saudara, jadi kita perlu berkaca diri nih. Termasuk saya pribadi, oke? Hari ini yang berdiri di sini, dan termasuk semua saudara. Anda pun juga jangan, iya bener loh. Wah, atau Anda mikir, wah tahu gitu ya. Kalau saya tahu ini khotbah ini untuk si A itu loh pendosa. Si B pendosa itu. Oh, khotbah ini buat pasanganku yang dosanya banyak. Kalau aku dosanya nggak ada. Oh, khotbah ini buat anak-anakku. Khotbah ini buat papa mamaku. Wait. Tunggu dulu. No. Khotbah ini buat diri kita sendiri dan kita perlu berkaca. Apakah kita jadi orang yang kayak gitu? Karena gini Bapak Ibu Saudara. Don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan menghakimi orang hanya karena dia melakukan dosa yang beda dari dosa yang saudara lakukan. Seringkali kita, itu dosanya kalau itu jelas-jelas dosa. Kalau dosa aku kan gak seberapa. Nah saudara ya, terus kita expect dia, kita berharap orang itu, kamu mesti denger khotbah ini. No, mungkin khotbah ini buat kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah mulai merusak diri dengan apapun. Entah kecanduan apapun atau dengan kebiasaan apapun yang kelihatannya cuman. Kita perlu berkaca diri. Kalau kita sudah mulai merusak diri, kita mulai membela diri, memungkiri diri dan memungkiri dosa, mulai egois. Wow, mungkin kita sudah berubah seperti ini saudara. Sebagian dari saudara mungkin dosa saudara adalah di area mungkin seperti kayak drugs. Obviously kelihatan banget dosa. Atau mungkin alkohol. Atau yang lain lagi mungkin minuman. Atau mungkin yang lain lagi, by the way, ada berapa yang tahu bahwa minuman itu gak hanya dengan alkohol, tapi termasuk minuman kental manis dan juga semua yang manis-manis yang lebih merusak daripada minuman yang kelihatannya pemabuk. Sebagian orang mabuk alkohol, yang lain mabuk gula. Yang setuju katakan yes. Beberapa sampai harus masuk rumah sakit setahun sekali, tahun ini 2 kali.
Yang lain lagi ini saudara, mabuk lain lagi. Mungkin bukan cuma mabuk minuman, mabuk makanan yang seperti tadi saya mention. Sampai ada yang harus masuk rumah sakit setahun 2 kali saudara. Tapi kelihatannya nggak berdosa atau kebiasaan apapun yang kemudian gini, membuat Anda membela diri, memungkiri dosa, memungkiri diri, mulai egois, gak peduli sama orang. Why? It's because of this, saudara-saudara. Dosa mematikan moral saudara. It doesn't make you bad, it makes you dead. Membuat saudara mati. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah gini. Kalau tadi penjelasan itu bilang, sebab dosa menjerat kita dalam kematian. Ini yang keren. Ayat 23 itu ngomong lebih lanjut. Dari khotbah ini saya cuma mau bahas satu ayat ini jadi dasar ya. Satu ayat ini jadi dasar. Tapi ayat ini powerful dan kaya banget. Dia bilang dosa menjerat kita dalam kematian. Namun, boleh baca kata-kata ini sama-sama ya. Namun, baca sama-sama ya. 2, 3. Bila kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah akan selalu apa saudara? Berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup yang kekal. Jadi kalau di bagian pertama dikatakan dosa itu membawa kita kepada apa saudara? Kematian. Tapi ayat ini bagian lanjutannya berkata, Allah itu memberikan kita apa saudara? Hidup. Dia memberikan hidup. Bapak Ibu Saudara, dia memberikan hidup. Istilahnya gini, ada kebangkitan fisik, ada kebangkitan moral, ada perubahan moral, cara berpikir, ada kebangkitan spiritual, dan ada kebangkitan kekekalan. Kalau orang berdosa mestinya mati masuk neraka, tapi orang berdosa yang ngalamin Yesus, bukan neraka tempatmu, tapi sorga tempatmu. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena tanpa dosa saudara, bukan. Tapi karena dosamu diampuni. Yang setuju katakan yes. Gambarannya adalah gini. Waktu tadi saya menggambarkan, ini saudara lihat ya. Dosa selain merubah diri saudara, dosa juga merubah pandangan saudara terhadap orang lain. Sehingga jadi warnanya hitam pekat. Kalau tadi saya gambarkan kepada saudara, ini adalah Allah yang memberi hidup dan gambar dan rupa dan karakter Allah. Dirusak oleh dosa. Tuh, Bapa yang di sorga, dia kirim anaknya namanya adalah Yesus. Boleh katakan sama-sama namanya adalah siapa saudara? Karena itu berkata, barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ayat ini bilang, ketika kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah itu selalu berbaik hati. Katakan selalu, 2, 3. Istilahnya gini, gak peduli berapa dosa yang saudara lakukan kemarin, hari ini termasuk besok-besok, Tuhan akan selalu, itu ayatnya yang ngomong, bukan terjemahan Esra, tapi terjemahan tulisan Paulus sendiri. Allah selalu baik sama saudara dan merubah kematian jadi kehidupan. Semua moral saudara, Anda perhatikan, semua moral Anda yang sudah mati, sudah jelek, ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara, semua yang mati dan jelek itu pergi. Anda dibuat kembali jadi seperti karakter Kristus. Lagi dan lagi. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan ini adalah gambaran bagaimana Tuhan itu bisa merubah. Dia merubah kebangkitan fisik, kebangkitan moral, kebangkitan spiritual. Serius saudara, dimulai dari diri kita nih. Waktu saudara ngalamin Yesus ya, dengerin saya baik-baik. Tahu-tahu nilai diri saudara itu diperbaiki dalam Tuhan. Saudara ngeliat, Anda itu bukan orang yang ada di dunia ini karena kecelakaan. Tapi Anda dirancangkan kehidupanmu oleh Tuhan. Kalau saudara tahu nilai diri saudara berubah, perhatikan saya. Cara saudara ngelihat orang lain itu beda. Orang lain bukan kompetitor saudara. Orang lain adalah orang yang dikasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi saudara, Tuhan juga mengasihi mereka. Saudara serius ya. Sebelum saya ngalamin Tuhan secara pribadi, saya pikir orang itu musuh. Saya pikir orang itu kompetitor. Tapi jujur, dan saya gak pernah peduli sama orang kok. Tapi ketika saya ngalamin Tuhan pribadi, saya lihat orang berdosa apalagi. Kalau dulu saya pikir, oh semoga kamu mati kecelakaan dengan cara yang paling mengenaskan. Mati perlahan-lahan dan kamu gak bisa apa-apa. Tapi begitu saya ngalamin Kristus, saya gak berpikir kayak gitu tentang orang. Kadang saya bisa jengkel sama orang. Tapi saya berpikir gini saudara, ketika saya berpikir, orang kayak dia sekalipun,
Tuhan juga cinta dan sayang sama dia. Cara kita approach mereka itu langsung beda. Nilai diri berubah, melihat orang lain berubah, bahkan gini. Kita ngelihat dosa sekalipun beda. Perhatikan saya. Bukan berarti setelah kamu ngalamin Kristus, kamu hidup tanpa dosa. No. Tapi gini, sebagian, perhatikan saya, sebagian, katakan sebagian, 2, 3. Lebih keras lagi dong, sebagian. Sebagian waktu ngalamin Kristus akan dilepaskan 100% dan spontan saat itu juga. Mau menerima Yesus, setelah langsung diubahkan, nggak ada keterikatan apa-apa, tidak punya dosa sama sekali. Kamu langsung keluar sayapnya, jadi malaikat. Mungkin gitu saudara. Kalau nggak keluar sayapnya, tatolah sayap di belakang supaya kamu seperti malaikat. Bapak Ibu Saudara, tapi gini, sebagian dilepaskan 100% langsung dari semua keterikatan ataupun kebiasaan buruk. Yang kalau ngomong jelek, kalau ngomong, mungkin saudara nggak pernah melakukan kebiasaan buruk yang jelas-jelas salah, tapi kata-kata saudara, pikiran saudara langsung berubah 180 derajat. Sebagian langsung, tapi dengarkan saya. Cara Tuhan kerja itu banyak. Yang setuju katakan yes. Sebagian diubahkan langsung, sebagian diubahkan dengan proses. Katakan sama-sama, dengan apa saudara? Dengan proses. Dan tahukah saudara, proses itu nggak langsung. Ada sih memang beberapa yang langsung diubahkan. Berhenti dari semua kebiasaan buruknya atau apapun itu. Tapi ada yang berproses. Tapi tahukah saudara, waktu Tuhan memulihkan itu sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Yang setuju katakan yes. Sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Nah, yang menarik adalah gini. Seringkali waktu kita diubahkan, kita diproses sama Tuhan. Prosesnya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Oh, halo. Tapi waktu orang lain berdosa, kita berharap perubahannya harus instan. Loh, kamu kalau terima Yesus kenapa masih gitu? Kamu katanya sudah dibaptis, kenapa kok masih? Kita berharap orang lain perubahannya instan, tapi kita sendiri masih di proses. Saudara tahu itu namanya teologi apa? Itu dalam bahasa Jepangnya dikatakan, itu namanya teologi sakar PDW. Ketika kita minta proses, tapi ketika orang lain harus instan. Masa anak Tuhan, masa pelayanan, masa sudah dibaptis kok? Bro, sis, wait a second. Sebagian perubahan itu instan, sebagian perubahan itu proses. Bisa diikutin Bapak Ibu Saudara? Tapi apapun itu, catat ini bersama-sama. A true Christian desires to be free from sin, not to sin freely. Orang Kristen sejati itu punya keinginan dibebaskan dari dosa, bukan bebas berbuat dosa. Bisa diikutin saudara? A true Christian desires to be free from sin, not to sin freely. Istilahnya gini, Anda mungkin masih berdosa, tapi keinginan menikmati terus dosa itu sudah mulai berubah. Bisa diikutin ya? Kalau tadi cairannya warnanya hitam, lihat dosa mungkin mikir gak apa-apa, lihat dosa itu mikir, asik. Tapi ketika saudara punya Yesus di dalam saudara, Anda lihat dosa, Anda mulai mikir gini, gak bener ya. Atau mungkin Anda mulai pikir, aku udah gak mau lagi. Atau itu yang harus dirubah dalam aku. Ini yang keren saudara. Nah Bapak Ibu saudara, pertanyaan yang orang sering tanyakan adalah gini, ya Esra itu kalau dosanya sedikit-sedikit, gimana kalau dosaku gede? Dan sampai hari ini saya bersyukur banyak yang masih tanya ini ke saya, ke kita tim Gembala AUC. Bahkan sampai minggu lalu ketika saya ada di AUC Palangkaraya pun, kita membahas soal seks dalam kehidupan modern ini. Banyak orang yang masih bertanya, orang kayak aku gini bisa diterima Tuhan gak ya? Orang kayak aku gini bisa diampuni Tuhan gak ya? Kamu belum tahu betapa gedenya dosaku. Semua mata boleh saya. Kalau saudara adalah orang yang dosanya parah, sekalipun menurut saudara, sampai semua manusia tahu dosa saudara dan menolak saudara. Termasuk papa mamamu pun menolak saudara. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan saudara, everyone reject you. Semua orang gak suka sama Anda karena moral Anda mati, sudah fisik Anda udah gak karuan, jiwa saudara udah hancur. Tapi saya kepingin saudara baca ayat ini karena waktu saya baca ayat yang berikut ini,
Buat saya pribadi, ini menghidupkan roh saya dan jiwa saya. Pemazmur tulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sudah baca tulisan ini sama-sama ya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan itu menyambut aku. Tuhan menyambut aku. So kalau saudara punya dosa yang, saudara kamu gak tahu dosaku, kamu ngomong gampang. Kamu gak tahu dosaku, izinkan saya berkata, sekalipun kamu punya dosa yang sampai semua orang teman-teman kamu nolak kamu. Papa mamamu pun malu sama kamu dan gak mau nganggap kamu anak lagi dalam keluarga. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ayat ini berkata, namun Tuhan menyambut saudara. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan? Karena ini Tuhan, saudara. Meskipun semua orang membenci kita, saudara, tapi Tuhan menyambut saudara. Hari ini kalau saudara yang mendengarin, on-site maupun online, dan saudara berpikir mungkin semua orang benci saudara, atau mungkin nggak ada orang yang tahu dosa saudara, dan Anda merasa malu sendiri. Kalau sampai dosaku ketahuan, emangnya orang masih mau terima aku, pasanganku mau terima aku, orang tuaku mau terima aku, anak-anakku mau terima aku. Wait a second, kalau sampai nggak ada yang mau terima kamu sekalipun, Tuhan mau terima saudara. Tuhan nyambut saudara, bahkan dikatakan. Bukan cuma mau terima, dia nyambut saudara. Oleh karena itu ini Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dimerdekakan dari dosa bukan berarti tidak berdosa sama sekali. Tapi gak menikmati berdosa dan ingin dilepaskan keluar. Oleh sebab itu orang perlu pengampunan dan pemulihan karakter. Jiwa karakter yang mati karena dosa tadi. Ketemu Yesus diubahkan. Nah pertanyaannya adalah gini, oke Ezra, that's cool ya, menarik ya. Nah apa yang dapat kita keluar, apa yang dapat kita lakukan keluar dari pembahasan ini. Karena AUC gak suka cuma teoritis, lalu kemudian barang-barang gak jelas, pulang gak tahu mesti ngapain. No. After all this talk, pulang aku bisa ngapain. Ini yang dapat saudara lakukan. Yang pertama adalah gini, jalani kehidupan dengan kesadaran kita dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan kita. Jalani kehidupan dengan kesadaran bahwa gini, saudara dicintai Tuhan lebih dari semua kelemahan saudara. Yang kedua adalah gini, pengampunan dan kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Kalau saudara berpikir gini ya, loh Ezra masalahnya dosaku ini besar loh. Masa Tuhan bisa ngampuni aku? Dengarkan saya. Kalau ada dosa yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan, berarti Tuhan lebih kecil daripada kamu lebih besar daripada Tuhan. Karena perbuatanmu lebih besar daripada perbuatan Tuhan. Ya Pak ya. Dan itu tipu muslihat iblis. Tapi saya kepingin ajak saudara pulang dengan dua hal ini. Tahu, sadar. Kelemahan kita, kesalahan kita sebesar-besarnya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih, cinta, dan pengampunannya Tuhan. Yang ketiga adalah gini, sadar akan dosa dan bertobat. Lebih baik daripada sadar akan dosa dan tertuduh. Katakan, sadar dan bertobat. 2, 3. Sadar dan itu lebih baik daripada sadar dan tertuduh. Waktu saudara sadar dan bertobat, iblis itu keder. Oh my goodness. Tapi waktu saudara sadar dan tertuduh, iblis itu happy. Karena iblis kepingin saudara tertuduh, merasa minder, lalu mati bunuh diri, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena apa? Kamu gak pernah ngalamin Kristus. Tapi kalau saudara sadar, semua kita sadar, aku punya salah. Lalu kemudian Anda bukan tertuduh. Kalau toh Anda tertuduh, Anda datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa, dosaku banyak. Tapi rasa bertuduh itu berikan kepada Tuhan. Karena gini, Dia adalah Tuhan yang sanggup mengampuni semua pendosa. Yang keempat adalah gini, lebih dari berpikir aku gak boleh berdosa, berpikirlah aku harus bertumbuh seperti Kristus di area apa. Lebih dari berpikir aku gak boleh berdosa, berpikirlah aku ini perlu bertumbuh di dalam Kristus itu di area apa. I think last week kita semua belajar, bagaimana ketika saudara dikatakan jangan berpikir tokek warna orange. Kita semua pasti mikir tokek warna orange. Tapi kalau kita diajak mikir sesuatu yang berbeda, kita akan mikirin hal itu tokeknya hilang dengan sendirinya. Yang setuju katakan yes? Sama, kalau saudara cuma berkata, jangan, aku gak boleh berdosa ini, aku gak boleh berdosa itu. Izinkan saya berkata, saudara gak akan bisa keluar daripadanya.
karakter itu akan terus mematikan saudara. Tapi kalau saudara lihat karakter Kristus, dan Anda bertumbuh di dalam Kristus. Ini loh, aku perlu belajar gayanya Yesus yang kayak gini. Ini nih, aku perlu belajar gayanya Yesus yang kayak gini. Ini yang firman Tuhan katakan, aku mesti berubah di area ini. If you process your life, dengarkan saya berkata, maka dosa itu akan dengan sendirinya pergi. Why? Karena saudara sibuk jadi seperti gayanya kayak Yesus. Lebih daripada gaya pendosa. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ini 4 hal yang dapat saudara lakukan. Nah, by the way pada pagi hari ini saya kepingin ajak saudara lihat sebuah video kesaksian yang saya dari dulu saya kepingin nampilin ini. Tapi kita belum sempat and it's just not the right time. Dan kemudian di waktu yang sangat mepet banget. Bukan dari saya, tapi justru dari tim gembala yang lain yang mengingatkan, hey, why don't we put kesaksiannya orang ini. Saya teringat, ini adalah orang yang mungkin mengalami pemulihan dari dosa secara luar biasa sih, menurut saya. Kalau Anda seusia saya, tinggal hidup di kota Surabaya, di zaman itu, apalagi kalau sudah mungkin sedikit lebih tua dari saya, di kota Surabaya ini terkenal sebuah nama yang cukup di respect sama banyak orang, usia SMP, SMA waktu itu. Namanya adalah Suplo. Oke? Dan nama ini kalau saudara tahu yang mungkin, banyak sekali orang-orang yang lain bahkan yang di gereja ini pun berpikir, Suplo itu ada di gereja kita. Like, nggak mungkin bisa percaya kalau orang seperti Suplo ini bisa bertobat dan dijamah Tuhan secara pribadi hidupnya. Kita lihat kisah kehidupannya. Go ahead tim multimedia. Halo semua, nama saya Roy. Saya bergereja di Alpha Omega Church, Darmo Permai Utara. Saya datang dari background keluarga yang bisa dibilang sangat baik. Tapi entah kenapa dan apa mungkin juga karena coba-coba sepanjang hidup saya sudah mengalami dan mencoba berbagai macam hal. Sejak SMP kelas 1, saya sudah kenal narkoba dan aktif memakai. Saya coba semua, mulai dari pil koplo, LSD, ekstasi, dan lain-lain. Dan hal itu bukan hanya terjadi sementara waktu. Saya pakai narkoba terus selama 30 tahun. Sejak SMP kelas 1 saya juga kenal free sex. Waktu itu pertama kali saya diantar sopir saya ke Doli. Di SMP aja saya sudah jadi mantan residivis dan itu sering sekali. Beberapa tahun setelah itu saya geser pakai sabu-sabu. Tiap hari nggak ada hal lain yang saya pikirkan kecuali obat aja. Nggak pernah saya sekolah dengan benar, nggak pernah lulus sekolah. Saya juga nggak peduli dengan hidup dan saya hanya lakukan apapun yang saya mau. Sampai papa saya nggak tahan dan dia kirim saya ke Australia di tahun 98 untuk kuliah di sana. Di sana saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi kalau mau beli obat juga nggak bisa ngomongnya. Terus di negeri orang juga takut sama hukumnya. Jadi waktu di sana saya sempat berhenti. Saya kembali ke Indonesia lagi di akhir tahun 2000 setelah Olimpik. Setelah kembali ke Indonesia, saya kembali lagi ke kebiasaan lama. Tapi beda merek aja yang saya pakai obat jenis penenang. Namanya Happy Five. Dan itu saya lakukan setiap hari. Saya kena polisi berkali-kali, tapi ya gitu. Habis kena berhenti bentar, nanti kumat lagi, kena lagi, berhenti bentar, kumat lagi. Kalau saya ada problem, saya nggak peduli. Biasanya saya tinggal tidur, bangun tidur, masalah selesai. Biasanya karena ada mama ya, yang beresin masalah-masalah saya. Sampai di tahun 2015 mama saya meninggal. Itu membuat saya sangat terpukul. Dari situ saya makin menggila. Saya balik ke Happy Five lagi. Ada kalanya dulu dalam sehari saya bisa mengkonsumsi 100 pil koplo. Kalau sekali beli Happy Five 50 juta saya habiskan dalam 1 bulan. Waktu itu karena pengaruh dari semua obat-obatan itu saya nggak bisa tidur. Mata ini mencicil.
Sampai waktu kerja ditanya sama pegawai saya, bisa saya bimbing dengan cepat dan jelas, tapi kok ya benar semua ya. Dan di hari-hari itu ketahuan terus sama papa saya. Dibuang sampai mikir sih mau berhenti. Tapi mau berhenti ya susah. Waktu nggak ngobat saya gelisah. Saya keliling rumah saya, jalan nggak jelas kayak orang gelisah, gak karuan. Waktu itu di kamar, waktu tidur kasur saya itu lurus, lantai saya juga lurus, tapi saya ngerasanya kayak miring. Apa ya, otak saya yang miring waktu itu ya. Sebagai salah satunya usaha untuk berhenti, saya ke psikiater selama kurang lebih 3 tahunan. Saya dikasih obat substitusi, kemudian dikurangi dosisnya, lalu diganti obat lagi, kemudian dikurangi lagi dosisnya, diganti lagi, dikurangi lagi sampai makin sedikit. Lepas dari obat, saya lari ke alkohol. Saya mabukan tiap hari. Dan kalau sudah mabuk, orang kerasukan setan kalah. Mabuk menjadi tempat pelampiasan saya, karena saya merasa nggak ada tempat curhat. Nggak ada yang bisa mendengar dan memahami saya. Di samping itu semua, saya juga kecantol judi, baik yang biasa maupun online. Pokoknya hidup saya gitulah. Sampai suatu kali di tahun 2018 atau 2019, saya lagi ke Pakuwon Mall janjian sama Robert. Waktu itu nggak sengaja ketemu Ko Jimmy. Robert sudah bergereja di AOC waktu itu dan satu komsel dengan Ko Jim. Di waktu itulah kami dikenalkan. Dari pembicaraan itu, Ko Jim ngajak saya ke gereja Alpha Omega. Seumur hidup saya udah ke gereja. Saya tahu banyak gereja, tapi nggak ada yang ngefek bagi saya. Bagi saya, semua cuma rutinitas saja. Udah tahu terlalu banyak gereja dan pendeta yang munafik juga. Saat itu saya sudah bertahun-tahun nggak pernah ke gereja. Biasanya yang ke gereja hanya istri saya ditemani oleh anak saya. Saya malas. Tapi waktu itu ya karena iseng lah. Ya saya memutuskan untuk mencoba aja. Datang ke AOC. Waktu saya pertama datang ya oke lah. Terus saya diajak datang komsel. Saya pikir apa sih kumpul-kumpul. Saya buat bercanda aja. Saya coba juga untuk datang ke komsel. Nah, waktu di komsel itu yang saya berasa, saya lihat gereja ini beda dari yang lain. Gereja ini apa adanya, nggak munafik seperti gereja lain. Saya merasa jemaatnya lebih diperhatikan oleh pendetanya. Itu bisa diajak ngobrol, bisa deket, bisa ngobrol, bisa santai dan enak, dan nggak ngelarang-larang. Nggak harus rohani terus pembicaraannya. Teman-teman komsel juga enak, apa adanya. Saya merasa diterima sebagai diri saya sendiri. Dari situ saya perlahan-lahan coba berhenti dari ketergantungan ini. Pernah beberapa kali pas gereja lagi ngajak saya coba-coba untuk puasa. Awalnya puasa gak makan kerupuk dan gak minum alkohol juga. Setelah puasa 40 hari di awal tahun 2023 kemarin, saya coba minum 2 sloki. Perut saya jadi gak enak semua. Terus sekarang kalau hangover itu bisa 3 hari selesainya. Padahal dulu itu cuman sehari sudah selesai. Jadi lama-kelamaan saya juga males dengan efeknya. 3 hari soalnya bertambah. Sampai saat ini sudah beberapa tahun saya tidak menyentuh alkohol sama sekali. Minum pun kalau pengen aja. Mabuk sudah jarang sekali. Ada komunitas komsel happening, sangat membantu saya. Tiap Senin kita kumpul
kita bisa saling sharing, saling menguatkan. Waktu saya mau berhenti dari obat dan alkohol, teman-teman Komsel juga mendukung, membantu dan mensupport. Dan Ujim sering saya ajak curhat. Dari yang dulunya saya lakukan itu semua karena jenuh dan pelampiasan. Sekarang saya ada tempat yang baik untuk cerita ngobrol di Komsel. Saya luapkan semua dan begitu saya luapkan saya plong. Jadi saya gak ada beban apa-apa. Memang gak ada orang yang sempurna. Saya juga pastinya gak sempurna. Tapi saya bersyukur Tuhan tetap mau terima saya. Tuhan tetap pelihara keluarga saya. Hari ini kami sekeluarga bergereja di AOC DPU. Istri saya Delinda sekarang menjadi kepala Departemen Aser di AOC DPU. Berterima kasih buat AOC yang menerima orang apa adanya dan bersama-sama diproses lebih baik lagi oleh anugerah Tuhan. Wow. To be honest, waktu Koroi mau diajak ke Komsel kita, dalam hati saya, Tuhan, nightmare apa yang kamu lakukan dalam kehidupan pelayananku? Seriously. I thought this is going to be chaos and there is nothing change going to be. Tapi saya tahu, Tuhan itu mengerjakan dengan caranya Tuhan. Apapun yang saudara pikir gak masuk akal, apapun yang saudara pikir mustahil, bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Yang setuju katakan yes. Malah Koroi sempat cerita, malah dia bilang 3 kali dia hampir mati. Zaman dulu ada diskotik namanya Calypso, mulutnya sudah berbusa, sampai untung dia masih bangun. Pernah nyemplung di bundaran tol sana, dan di rumah sempat gak bisa nafas. Tapi istilahnya gini, saudara. Sejauh saudara bisa lari dari Tuhan, saudara gak bisa mengalahkan kecepatan larinya Tuhan mengejar saudara-saudara. As far as you can run from Him, you cannot outrun God. Hari ini kalau saudara lari jauh dari Tuhan, mungkin saudara gak ngelakuin dosa-dosa yang dia lakuin. Saudara mungkin ngelakuin dosa yang lain. Izinkan saya berkata kepada saudara, Tuhan tetap cintakan saudara. Tuhan sayang sama saudara. Waktu Koroi mesti kesaksian dia ragu. Aku masa bisa kesaksian. And the family also gak terlalu yakin. Tapi saya berkata kamu perlu bersyukur loh. Prosesnya gak langsung. Gak gampang. Saya masih ingat di momen-momen dia masih suka mabuk. Kalau mabuk, aduh my goodness. Kalau boleh wajah saya bisa diganti. Bukan Ezra sebagai pendeta dari AOC. Tapi Ezra pemilik whatever club there is, I'll be fine. You know. Tapi Tuhan punya waktunya dan Tuhan punya caranya. Kalau Tuhan bisa lakukan itu buat Roy, Tuhan bisa lakukan buat semua kita. Kalau Tuhan bisa terima Roy apa adanya, Tuhan juga bisa terima saudara loh apa adanya. Seperti Roy gak sempurna, saya juga gak sempurna. Siang hari ini ada sebuah lagu lama banget. Claudia akan nyanyiin lagu ini. Dan saya berharap lagu ini boleh bicara sebagai refleksi kita kepada Tuhan.
Boleh nyanyi lagu ini bersama, katakan. Tuhan Yesus, gak ada satupun di antara kami yang sempurna. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang mau menerima kami apa adanya. Memproses kami. Dosa kami bisa bermacam-macam. Gak ada siapa lebih besar dari siapa. Cuman kelihatan sama gak kelihatan aja. Tapi satu hal kami tahu, Tuhan tahu semua kelemahan kami. Kalau toh ada di tempat ini yang orang mungkin gak bisa menerima kami karena dosa kami perlu tahu ada Tuhan yang cinta kami semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini dengan percaya, katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia. Yes God, yes God. Angkat tangan saudara, katakan terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Salibnya, salibnya, yes God. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, kalau mungkin saudara punya doa, pergumulan, doa itu belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tuh gak ngerjain sesuatu buat saudara. Mungkin ada mujizat yang saudara doakan yang belum dijawab. Tapi saudara perlu tahu, mujizat yang terbesar adalah ketika dosamu diampuni oleh Tuhan. Duit kita gak bisa beli ini, saudara. Perbuatan baik kita gak bisa beli ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Hari ini kalau ada di antara saudara yang berdiri di tempat ini,
Saudara tahu, saudara punya kelemahan. Saudara tahu, saudara punya dosa. Biar firman ini jadi rema buat saudara. Tuhan sayang sama saudara. Dan untuk inilah Yesus datang ke dunia. Untuk inilah gereja ini ada. Supaya semua orang tahu dosamu disucikan oleh darah Yesus. Ada berapa yang tahu bahwa saudara berdosa dan saudara butuh pengampunan? Kalau itu saudara boleh angkat satu tangan saudara di atas, letakkan satu tangan saudara di dada. Dan saya kepingin seluruh kita di ruangan ini, yang online maupun onsite, semua kita yang gak sempurna, tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, aku mengaku dengan mulutku, aku manusia yang punya kelemahan. Aku mengaku dengan mulutku, aku manusia berdosa. Tapi pada hari ini, aku tahu ada satu pribadi yang dapat mengampuni dosa, yang dapat membangkitkan kembali fisik, moral, spiritualku. Namanya adalah Yesus. Pada siang hari ini, aku mengundang engkau, Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah juru selamat yang mengampuni semua dosaku. Jadilah Tuhan yang bertahta, yang memerintah dalam hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, hidupku ada dalam genggaman-Mu. Aku tahu kalau aku harus mati saat ini pun, sorga milikku bukan karena perbuatan baikku, tapi karena pengampunan darah Yesus yang mahal, yang tidak terbeli oleh apapun yang Tuhan lakukan buat aku. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tarangkan tangan saudara, sekali lagi pulanglah dengan berkatan rahmat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pulang menyertai semua saudara. Jelekkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan setiap menit, setiap detiknya. Kami dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Dan buat kami belajar mengasihi Tuhan kembali, mengasihi sesama. Apa yang dikerjakan anak-anak-Mu, Engkau beserta membuatnya berhasil, berjaya, karena kuasa Kristus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan diberkati bersama berkata, ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? God bless you all. God bless you.